Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihi al-ghuril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الأمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة في الدين رحمكم الله, kaum muslimin dan muslimat, al-musyahidin wal musyahidat, saudara-saudari para penuntut ilmu dimanapun berada, alhamdulillah wa syukrulillah, tiada kalimat yang paling pantas untuk kita ucapkan atau tidak kata yang paling pantas untuk kita katakan di pagi yang mulia ini melainkan pujian dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmat dan karunia yang Allah berikan. Di saat yang sama betapa banyak orang-orang yang sehat walafiat, ada kesempatan tapi tidak tergerak hatinya untuk bisa melangkahkan kaki menuju rumah Allah Subhanahu wa taala, dan kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dari sekian banyak hambanya yang bisa mengawali harinya dengan kebaikan, dengan ketaatan ibadah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang patut untuk kita syukuri, nikmat yang patut untuk kita senantiasa hadirkan dalam hati sehingga kita semakin semangat melakukan kebaikan dan ketaatan kepadanya. Mudah-mudahan Allah menerima seluruh amal soleh kita dan ibadah kita. Salawat dan salam selalu kita ucapkan untuk junjungan kita Muhammad alaihi salatu wassalam, Nabi panutan kita, junjungan kita yang telah berjasa dalam hidup kita, yang telah membawa umat ini daripada kegelapan menuju alam yang penuh dengan iman, dengan cahaya, dengan kebaikan, yang mengenal tujuan hidup, mengenal siapa sang pencipta, lalu kita diajarkan bagaimana cara membaktikan diri kita kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan untuk meniru dan mencontohnya. Ma'asyarul ikhwah fiddin rahimakumullah, pagi ini kita melanjutkan pembahasan tentang kitab Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad pada halaman 114. Setelah kita membahas tentang fitnatul qabri wa azabul qabri, ini fitnatul kubur dan azab kubur, dan juga merupakan kenikmatan-kenikmatan kubur. Bahkan kita tutup pembahasan kita bagi kemarin tentang apakah azab dan nikmat kubur itu dirasakan oleh ruh atau kedua-duanya, dirasakan oleh ruh dan badan sekalian. Mazhab a'immatus salaf, ya, bahwa kenikmatan dan azab kubur dirasakan oleh ruh dan badan secara bersamaan. Ya, terkadang disebutkan di dalam kitab Majmu' Fatawa oleh Ibn Taimiyah bahwa kenikmatan dan azab muttasila bil badan ahyanan fayahsul lahu ma'aha an-na'im wal azab. Nah, pagi ini kita akan membahas dari perjalanan panjang
pada hari kiamat itu yang telah dijelaskan oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi beberapa poin. Lalu kemudian Syekh Shalih Al-Utsaimin mengembangkan pembahasannya dengan menyebutkan an-nafkhu fis-sur. Di antara hal yang patut untuk kita pelajari dan kita yakini bersama, an-nafkhu fis-sur, yaitu tiupan sangkakala, di mana di hari kiamat itu akan terjadi 2 kali tiupan. Tiupan pertama apa? Mematikan seluruh makhluk. Yang kedua adalah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, an-nafkhu ma'ruf wa sur lughatan al-qarn, ya. Qarn itu apa namanya? Tanduk. Wa syar'an qarnun 'azimun iltaqamahu Israfil yantadhiru mata yu'maru binafkhihi. Sebuah tiupan yang besar yang sudah ditunggu oleh Israfil kapan diperintah untuk ditiup. Jadi tinggal nunggu perintah. Bila mana Allah perintahkan kepada Israfil tiup, maka ditiup. Gitu kan. Dan itu semua bagian daripada perjalanan tanda-tanda hari kiamat seperti yang sudah kita sebutkan dengan 10 tanda ya pada pertemuan sebelumnya. Ya. Maka oleh karenanya ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Israfil, maka Israfil akan tiup. Ya, maka kemudian terjadilah hari kiamat. Naam. Wa Israfil ahadul malaikatil kiram. Ya. Israfil salah satu malaikat yang mulia. Alladzina yahmiluna al-'arsy, yang memegang, yang membawa al-'arsy. Ya. Wa huma nafkhatani ihdahuma, dan tiupan itu ada 2. Nafkhatul faza'. Nafkhatul faza' ini tiupan pertama mematikan. Yunfakhu fihi fayabza'un nas, maka manusia mati ketika itu langsung. Wasaquna ila man sya'allah, kecuali orang-orang yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Wasaniyatu, yang kedua, nafkhatul ba'ats. Tiupan yang kedua itu fungsinya apa? Untuk membangkitkan. Nanti fungsi yang mati bangkit, dihidupkan kembali oleh Allah. Yunfakhu fihi fayab'atsun wa yaqumun min quburihim. Mereka bangkit dan bangun dari kuburan mereka, ya, menuju ke sebuah tempat yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal kiram, lalu apakah dasar daripada tiupan ini? Wa qad dalla 'ala an-nafkh fi as-sur al-kitab was-sunnah wa ijma' al-ummah. Ada 3 poin. Yang pertama adalah dalilnya adalah hadis Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Az-Zumar ayat 68, wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard. Maka ditiuplah sangkakala oleh Israfil. Saat perintah itu tiba, ditiup. Fasa'iqa man fis samawati wal ard, maka mati semua yang ada di langit dan di bumi. Illa man syaa Allah, kecuali siapa yang dikehendaki Allah tidak mati, maka dia tidak. Thumma nufikha fihi ukhra, kemudian ditiup lagi kedua kali. Tiupan keduanya, fa idahum qiyamun yanzurun. Ini tiupan yang menunjukkan manusia bangkit dari kuburan mereka. Yasin ayat 51, wa nufikha fis sur, ditiuplah sangkakala, fa idahum minal ajdath ila rabbihim yansilun. Secara tiba-tiba mereka segera bangkit menuju Rabb mereka. Dengan cepat mereka menuju Rabb mereka. Ini adalah ayat Al-Qur'anul Karim yang bicara tentang an-nafkhu fis-sur. Dalil yang kedua dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam, wa an Abdullah ibn Amr radhiyallahu ta'ala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma yunfakhu fis-sur, kemudian ditiuplah, fala yasma'uhu ahadun, tidaklah didengar oleh siapapun, illa asgha laytan wa rafa'a laytan thumma la yabqa ahadun illa su'iqa thumma yunzilu Allahu matara ka'annahu talla aw dhal syaqqa rawi fatanbutu minhu ajsadan nas
thumma yunfakhu fi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Bahwa tidak ada yang mendengar kecuali mati. Kecuali mati. Ya, kecuali mati. Yang mendengarkan tiupan itu kecuali kan mati. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan, lalu kemudian tumbuhlah dari air itu jasad-jasad manusia. Kemudian setelah itu ditiupkan kembali, maka bangkitlah manusia menuju Rabb mereka. Rawahu Muslim. Hadis sangat panjang sekali. Di dalam hadis ini tentu ada penekanan di mana manusia akan mati ketika mendengarkan tiupan pertama. Yang kedua, manusia akan bangkit dari kuburan mereka menuju padang mahsyar, ya, setelah Allah Subhanahu wa taala perintahkan tiupan yang kedua. Nah, dalil yang ketiga adalah ijma' uttafaqatil ummat ala subuti. Tidak ada satupun yang mengingkarinya kecuali orang-orang yang menyimpang. Orang-orang kafir Quraisy, yang di antara perkara yang paling berat bagi mereka untuk mempercayainya perkara ini. Perkara hari berbangkit. Maka sesungguhnya jika seandainya ada orang hari ini tidak mempercayai hari berbangkit, maka sungguh telah menghidupkan kembali pemahaman orang-orang kafir di zaman itu. Abu Jahal, Abu Lahab, dan orang-orang yang ada di sekitarnya tidak mengimani hari berbangkit. Dan perkara inilah membuat mereka benci kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga mengusirnya dari tempat kelahiran dia, menganiaya Rasulullah, menyakiti Rasulullah SAW karena da'watul ba'ts, karena Nabi mendakwahkan akan adanya hari berbangkit. Dan ini adalah salah satu dari 3 faktor yang membuat Nabi Muhammad SAW dibenci, diusir dari tanah kelahirannya. Maka siapapun hari ini yang tidak mempercayai hari berbangkit, atau dengan bahasa yang lain dia mengingkari hari berbangkit dengan berbagai alasan filsafatnya, dengan berbagai alasan logika, maka sungguh dia telah menghidupkan kembali pemikiran-pemikiran, ya, orang kafir di masa itu. Ya. Maka orang beriman menerima dengan sepenuh hatinya, dengan didasari keimanan kepada yaumil akhir, maka dia mengimani adanya hari berbangkit dan kemudian akan digiring ke padang mahsyar. Maka sungguh banyak orang-orang yang mendakwahkan kembali hari ini, tidak mempercayai hari yang panjang itu dan hari yang sangat dahsyat itu. Ikhwatal kiram rahimakumullah. Setelah itu Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi di dalam poin yang ke-60 beliau menjelaskan tentang proses hari berbangkit. Wa yuhsyarun nas yaumal qiyamah. Manusia dibangkitkan di hari itu. Bagaimana keadaan manusia dibangkitkan hari itu, ikhwatal kiram? Hufatan, uratan, ghurla. Hufatan, tidak beralas kaki, tidak bersepatu, tidak bersendal. Uratan, tidak berpakaian sehelai pun. Ghurlan, maka tidak dalam keadaan dikhitan. Inilah 3 kondisi manusia dibangkitkan. Di dunia kita pakai sepatu, pakai sendal, bisa memilih sepatu merek sendal yang mahal, boleh kita memakainya. Di akhirat ketika dibangkitkan tidak ada. Di dunia kita boleh pakai baju apa saja dengan berbagai merek dan modelnya, tapi dari itu manusia balik seperti sedia kala dia dilahirkan oleh ibunya. Begitu juga dengan kondisi yang ketiga, dalam keadaan, ya, seorang manusia yang belum dikhitan. Fayaqifuna fi mawqifil qiyamah.
dan mereka akan menuju sebuah tempat mauqif di hari kiamat. Mereka akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sebuah tempat yang belum pernah dihuni oleh manusia sebelumnya. Maka ada sebuah riwayat di saat Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan bahwa manusia dibangkitkan Allah dalam keadaan seperti itu. Ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam, karena siapapun hari ini di dunia yang akalnya waras, tidak mungkin dia melakukan, bahwa tidak mungkin dia tidak berpakaian, tidak mungkin dia tidak bersandal dan seterusnya. Orang-orang yang sehat, normal, maka dia akan merasa malu, tidak akan melakukan hal itu. Maka spontan ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah kami nanti ya Rasul di hari itu tidak malu? Bayangkan ya, pertanyaannya, apakah hari itu kami tidak malu? Karena bangkit dalam keadaan tiga kondisi: tidak beralas kaki, tidak berpakaian sehelai pun, dan dalam keadaan tidak berkhitan. Bayangan kan seperti di dunia. Kalau kita di dunia ini tidak akan mungkin melakukan itu, kecuali orang-orang yang tidak sehat. Maka Nabi alaihissalatu wassalam menyebutkan bahwa manusia di hari itu sibuk dengan urusannya masing-masing. Sibuk dengan urusannya masing-masing. Bahwa perkara yang sangat besar, bahwa perkara yang sangat menakutkan, menegangkan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa banihi. Hari itu kita tidak mau dekat-dekat dengan orang yang kita cintai di dunia. Lari, karena khawatir akan ditimpakan dosa kepadanya, dikhawatirkan akan menanggung beban orang lain. Maka di hari itu manusia lari dari siapa? Dari saudaranya, dari ibu kandungnya, dari bapaknya, dari orang tuanya, bahkan dari istri dan anaknya. Nafsi-nafsi. Karena manusia hari itu sangat takut di hadapan Allah, menghadap Allah dengan kondisi yang sangat menakutkan, karena takut diberikan beban dosa orang lain kepadanya. Karena dia yakin dia sendiri belum tentu selamat. Dia sendiri belum tentu selamat dengan apa yang telah dia lakukan di dunia. Maka dia takut di hari yang sangat dahsyat itu. Ikhwan rahimakumullah. Maka Rasulullah SAW menyebutkan kepada ibunda kita Aisyah, sungguh hari itu hari yang sangat dahsyat. Ikhwan rahimakumullah. Maka semua manusia bangkit menuju ke sebuah tempat, hatta yashfa'a fihim nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai datang syafaat Nabi kepada mereka. Wa yuhasibuhumullah tabaraka wa ta'ala, dan mereka akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tunsabul mawazin, dan akan ditegakkan timbangan seluruh kebaikan, keburukan. Timbangan akan ditimbang kebaikan dan keburukan. Wa tunsharud dawawin, maka catatan amal akan disebarkan, diberikan kepadanya, rapor amal akan diterima olehnya. Kalau di dunia ini setiap pelajar mahasiswa akan menerima rapor tahunan. Ia akan menunjukkan bagaimana nilainya dalam satu semester. Akan dijelaskan di situ prestasinya, sejauh mana hasil kesungguhan dalam belajarnya, berapa nilai pada setiap mata kuliah ataupun pada setiap mata pelajarannya. Dan di situ ada catatan-catatan seorang guru kepada muridnya dan kepada mahasiswanya. Begitupun kita ikhwatul kiram, kita akan menerima rapor amal kita. Kita akan menerima catatan amal kebaikan kita dan amal buruk kita. Maka Rasulullah SAW mengatakan,
man nuqishal hisab uzib. Tak ada satupun yang hisabnya ketat kecuali akan diazab Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang diberikan rapor itu terbagi kepada dua. Ada yang menerima dari sisi depan dan dari sisi kanan, dan ada orang menerima dari sisi belakang. Orang-orang yang menerima rapornya, catatan amalnya dari sisi kanan, tentu ini adalah tanda kebahagiaan. Dan orang-orang yang menerima rapor dari arah belakang, maka tentu ini adalah sebuah penyesalan dan kesengsaraan. Maka di dunia ini, ikhwal kiram rahimakumullah, boleh Anda melakukan apa saja, tapi ingat, Anda akan kembali kepada Allah sebagaimana Anda datang ke dunia ini. Anda datang ke dunia ini tidak punya apa-apa, tidak punya harta, tidak punya kekayaan apapun, bahkan dalam kondisi lemah. Anda boleh berjuang di dunia ini sekuat tenaga, memiliki dunia, memiliki harta, kekayaan, jabatan, kedudukan, ketenaran. Tapi ingat, Anda akan kembali kepada Allah dengan seperti apa Anda datang ke dunia ini. Anda akan tinggalkan dunia sebagaimana Anda datang ke dunia ini. Semua itu akan ditinggalkan. Andaikan Anda mendapatkan harta, dapatkan dengan cara yang baik dan halal. Andaikan Anda ingin menjabat, maka duduki jabatan, dapati jabatan dengan cara yang dihalalkan. Jauhkan riswah, jauhkan kezaliman, jauhkan bersandar kepada kesyirikan. Karena semua itu akan ditinggalkan, dan semua itu akan berakhir, dan semua itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kehidupan kita tidak lama. Jangan kotori kehidupan kita dengan permusuhan. Kehidupan kita tidak lama. Jangan kotori kehidupan kita dengan kesyirikan. Jangan kotori kehidupan kita dengan dosa dan maksiat. Andai pun kita tergelincir kepada dosa tanpa kesengajaan, maka pintu taubat selalu terbuka bagi siapapun yang ingin kembali kepadanya. Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim, Allah Maha Ghaffar. Maka ketuklah pintu Allah, segera kembali kepadanya sebelum waktu itu tiba, sebelum penyesalan itu datang, dan sebelum nafas berada di kerongkongan. Maka segeralah bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tatayur suhufil a'mal ila al-ayman wa syama'il. Maka hari itu akan diberikan laporan catatan amal dari arah kanan dan arah kirinya, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surah Asy-Syiqaq, fa amma man utiya kitabahu biyaminih. Dan siapa yang menerima buku catatan kebaikan, buku rapornya dari arah kanan, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, akan dihisab Allah dengan hisab yang ringan. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan dia akan kembali kepada keluarga dengan keadaan gembira, bahagia. Wa amma man utiya kitabahu wara'a zahri. Yang kedua, orang yang diberikan kitab dari arah belakang, fasawfa yad'u thubura, dia akan berkata celaka. Wa yasla sa'ira, dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Na'udzubillah. Ikhwal kiram, semoga Allah hindarkan kita dari penerimaan kitab dari arah belakang, dan semoga kita termasuk dari hamba-hamba Allah yang menerima catatan kebaikan kita dari arah depan. Ma'asyiral ikhwah fiddin rahimakumullah. Maka semua ini adalah bagian yang wajib untuk kita imani, bahwa kita akan menerima seluruh konsekuensi daripada amal kita. Kita akan menerima in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kita akan menerima dan akan bertanggung jawab di hadapan Allah sekecil apapun perbuatan kita.
akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jika baik maka akan baik mendapatkannya, jika buruk maka buruk akan menjadi kesudahannya. Maka mari kita sama-sama berjuang untuk menjaga diri dari ketergelinciran, dari penyimpangan, dari maksiat, dari dosa, yang semua itu akan mengakibatkan keburukan dan kehancuran di hari kiamat kelak. Maka selalulah berada pada lingkungan yang baik, berteman dengan orang-orang saleh, bersahabat dengan orang-orang yang takut kepada Allah, dengan orang-orang yang rajin belajar menuntut ilmu syar'i dan mengamalkannya. Dekatlah dengan mereka, bersahabatlah dengan mereka, karena itu akan menolong kita di dalam melakukan ketaatan kita kepadanya. Kita ini makhluk yang lemah, mudah goyah dan mudah terjatuh, mudah tergoda. Maka kita tidak bisa hidup sendirian tanpa ada orang yang menguatkan. Kita tidak bisa kokoh sendirian di dalam menjalankan agama tanpa ada kebersamaan. Maka perlu lingkungan yang baik, perlu sahabat yang baik, perlu teman-teman yang baik. Tidak hanya itu, tapi jadikan semangat belajar itu lebih meningkat lagi, karena yang akan bisa mendorong seseorang berbuat dan beramal adalah ilmu yang bermanfaat yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Itulah yang akan bisa mengokohkan kita. Di samping azam, di samping niat, di samping kesadaran diri dan lingkungan, sahabat, teman, maka ilmu menjadi faktor yang bisa mendongkrak dan menjadikan kita semangat di dalam melakukan agama kita yang mulia ini. Ditambah dengan doa, meminta kepada Allah agar Allah kuatkan kita, agar Allah berikan taufik kepada kita, agar selalu mudahkan kita berkawan dengan baik, berada di lingkungan-lingkungan yang baik, dan dimudahkan kita menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala ini. Masyaallah rahimakumullah. Maka ini adalah bagian proses yang akan dilewati oleh setiap orang sampai nanti bertemu dengan Allah, dan sampai dia nanti merasakan surga yang penuh dengan kenikmatan, ya, yang penuh dengan kesenangan yang tidak akan pernah putus selama-lamanya. Untuk mendapatkan sesuatu yang mahal perlu perjuangan. Untuk mendapatkan sesuatu yang berharga, ya, perlu kesungguhan. Siapapun untuk mendapatkan sesuatu yang bernilai di dunia, pasti dia berkorban dan berjuang. Usaha yang dilakukan akan membantu dia untuk mendapatkan yang dicita-citakan. Walaupun semuanya adalah di tangan Allah, tapi ikhtiar perlu dilakukan. Karena ikhtiar itu bagian daripada sunnah yang mesti kita perhatikan. Orang ingin harta, maka dia bekerja. Orang ingin mendapatkan kekayaan, dia mesti berdagang. Sehingga Umar di saat orang di pagi hari duduk di masjid ditegur, ya, saatnya ini beribadah, saatnya ini bekerja, bukan beramal, bukan duduk-duduk di masjid. Ya, fa innas sama'a la tumtiru dhahaba. Emas, kata-kata emas, ya, bahwa hujan langit tidak akan pernah menurunkan hujan emas. Ikhtiar mesti dilakukan dalam hidup ini. Usaha mesti dikerjakan sebagai bentuk, ya, kesungguhan, hasil di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalimat yang memotivasi kita untuk bergerak. Jangan malas. Jangan menjadi orang yang tidak mau bekerja, berusaha. Apalagi seluruh kaum laki-laki yang diamanahkan oleh Allah di pundaknya tanggung jawab yang besar untuk menafkahi keluarganya, maka bekerja adalah salah satu ibadah yang akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Mencari nafkah, bekerja
dengan pekerjaan yang halal adalah sesuatu yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan bagi kita untuk mendapatkan pekerjaan yang halal dan bekerja dengan cara yang baik dan profesional, dan kita mendapatkan rezeki yang halal dan kita bisa memberikan kepada anak dan keluarga kita, dan kita pun mendapatkan pahala yang besar di sisinya. Allah Ta'ala alam. InsyaAllah akan kita jelaskan lebih panjang tentang al-ba'ts wal hasyr pada pertemuan berikutnya. Semoga Allah kumpulkan kita bersama orang-orang baik, dan semoga Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang menerima catatan amal dari arah kanan kita. Wabillahi taufiq wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.